ketika semua manusia sudah menempati tempatnya masing-masing, ahli surga sudah di surga, ahli neraka sudah disiksa di neraka dengan siksa yang begitu pedih, dengan siksa yang begitu menyakitkan, dengan siksa yang begitu mengerikan. Wa qila alhamdulillahi rabbil alamin. Ada satu masa semua hamba Allah, mau manusianya, mau jinnya, mau ahli surganya, mau ahli neraka, mereka mengatakan sama-sama alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Jadi orang yang sudah di neraka dibakar oleh Allah, itu pun masih berterima kasih kepada Allah. Kenapa hadirin yang mulia? Karena mereka tahu sebetulnya Allah kuasa mendatangkan siksa jutaan kali lipat lebih parah dibandingkan yang mereka rasakan saat itu. Lah kita ini disiksa juga tidak, napas masih normal, mata masih bisa melek, cuman dompet kosong saja seakan-akan Allah sudah paling jahat di dunia. Hadirin yang mulia, inilah kekurangan kita. Maka benarlah apa yang dikatakan oleh Allah, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit hambaku yang bisa bersyukur, itu sedikit. Semoga kita termasuk orang-orang yang sedikit itu, hadirin yang mulia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara anugerah-anugerah Allah, di antara pemberian-pemberian Allah yang Allah berikan kepada kita, yang Allah hadiahkan kepada kita, ada anugerah yang begitu besar, ada anugerah yang begitu mahal, ada anugerah yang tidak bisa dibeli, ada anugerah yang tidak bisa dicari, ada anugerah yang tidak bisa diwarisi. Apa itu hadirin yang mulia? Wujudnya iman di dalam hati kita. Hadirin yang mulia, kalau kekuasaan bisa diwariskan, kita seorang raja, kita pilih anak kita menjadi raja berikutnya, bisa. Kita orang yang kaya raya, ahli perkebunan, kita wariskan kepada anak kita, bisa. Kita menjadi orang-orang yang tampan, kita cari istri yang cantik, lahir anak tampan juga, hadirin yang mulia. Tetapi kalau iman bukan berarti bapaknya iman, anaknya mesti iman, hadirin yang mulia. Bukan berarti anaknya iman, bapaknya bisa iman, hadirin yang mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, bimahdi ikhtiyarihi, bimahdi fadlihi, murni anugerahnya Allah, murni pilihannya Allah, murni hadiahnya Allah, iman ini, hadirin yang mulia. Bukan karena kita pantas menyandangnya, bukan karena kita ini orang tampan, enggak, hadirin yang mulia. Di antara sekian banyak yang hadir di sini masih banyak yang jomblo, belum laku nikah, berarti bukan karena kita tampan, hadirin yang mulia. Bukan karena kita orang-orang yang kuat-kuat juga, bukan. Paling bayan agak lama kita juga tidur, hadirin yang mulia. Bukan karena kita ini orang yang semangat tinggi, bukan. Nanti ketika ditaskil paling yang berdiri juga tidak banyak, hadirin yang mulia. Terus karena apa kita dikasih? Ya karena Allah pengen ngasih saja. Hadirin yang mulia, iman ini satu nikmat yang mahal. Apalagi di zaman-zaman akhir, semakin akhir iman semakin mahal, hadirin yang mulia. Hadirin yang mulia, iman ini adalah sesuatu yang kalau kita memilikinya, kita akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dirasakan dengan memiliki harta. Apa itu, hadirin yang mulia? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Orang itu kalau iman, Allah hadiahkan kepada dia hidupnya indah.
Orang tuh kalau hidupnya oleh Allah tidak diberi iman, tidak dibikin indah, wes toh duwe miliaran ya tetap mumet. Walaupun uangnya banyak, walaupun rumahnya mewah, walaupun orang-orang terheran-heran dengan kekayaannya, kalau hidupnya tidak dibikin indah, ya nggak indah. Maka hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Masya Allah, yang hidupnya indah kalau sudah dibikin indah, Masya Allah, walaupun cuman jadi petani, walaupun dia ini uangnya cuman kadang punya kadang tidak, walaupun perutnya ini kadang kosong kadang ada isinya, senyumnya 24 jam gak pernah berhenti. Hadirin mulia, lihatlah orang-orang desa, nggak pernah ke luar negeri, nggak pernah ke tempat wisata, nggak pernah ke kafe-kafe, tapi ya hidupnya tuh enak gitu. Diteliti ternyata rajin sholat 5 waktu di masjid. Kadang-kadang kita ini perasaan dulan rono dulan rine kok masih gerangsang tuh hati saya, lah imannya nggak diperbaiki. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, orang tuh kalau punya iman, pada hakikatnya dia ini sudah memegang kuncinya surga. Pada hakikatnya dia ini telah memiliki tiket surga. Hadirin yang mulia, kalau kita pergi ke bandara Juanda sana, kemudian kita mengatakan, Pak, saya mau naik pesawat, Pak. Walaupun kita ini belum mandi, walaupun pakaiannya compang-camping, punya tiket, ya langsung dimanggakne naik pesawat. Walaupun penampilan kita meyakinkan, cukurannya begitu indah, rambutnya klimis, baunya wangi, sepatunya baru, Pak, saya mau naik pesawat, Pak. Tiketnya mana? Loh, saya ini orang tampan, Pak. Saya ini orang kaya, mobil saya Lamborghini di depan itu loh. Ya tiketnya mana? Loh, nggak percaya dengan penampilan saya, Pak. Ini bukan masalah penampilan, tiketnya punya, nggak punya. Oh, kalau nggak punya pulang saja. Begitulah ibaratnya nanti ketika manusia di akhirat. Harta yang kita kumpulkan sebanyak apapun, ma aghna anni maliyah, halaka anni sultaniyah. Ya Allah, saya mau masuk surga, ya Allah. Imanmu mana? Loh, saya orang kaya, gak iso. Hisab dulu dan habis itu masuk neraka. Halaka anni sultaniyah. Ya Allah, saya mau masuk surga, ya Allah. Imanmu mana? Pangkat saya presiden, ya Allah. Ora presiden-presidenan, duwe iman ora gak duwe neraka. Tapi yang dulu gak terkenal, ngantuan, ditasgil susah, punya iman, punya, silahkan masuk surga. Assalamualaikum bima sabartum. Berarti kita ini punya iman, harus syukur apa tidak? Syukur. Orang iman kok masih takjub dengan ahli dunia. Orang iman kok masih ingin tiru-tiru ahli dunia. Ini betul-betul orang yang tidak syukur diberi iman. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita ini syukur, terima kasih kepada Allah. Semoga dengan syukur kita ini Allah berkenan menjaga iman kita, iman anak cucu kita, keluarga kita ila yaumil qiyamah. Allahumma amin. Karena iman itu perkara yang Masya Allah, hadirin yang mulia, kalau enggak dijaga oleh Allah, Masya Allah, yuqallibu kaifa yasha. Satu detik sebelumnya dia iman, Allah balik, satu detik kemudian dia keluar imannya, naudzubillah, itu bisa. Maka kita ini jadi orang iman bukan bangga, tapi harus syukur dan selalu doa. Insyaallah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ada satu nikmat lagi yang betul-betul luar biasa. Satu nikmat yang tidak semua orang iman Allah beri nikmat ini. Apa itu hadirin yang mulia? Nikmat dijadikan umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
nikmat dijadikan sebagai umatnya manusia teristimewa di alam semesta. Jadi Nabi kita ini bukan Nabi biasa, ini mulia. Nabi kita ini setinggi-tingginya Nabi. Walaupun Nabi itu nggak ada yang biasa, Nabi kita ini setinggi-tingginya Nabi. Sehingga saking mulianya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai dikatakan laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Hai Muhammad, andai kata bukan karena engkau ma khalaq aflaq, aku tidak akan ciptakan alam semesta ini. Hadirin yang mulia, adanya surga, adanya neraka, adanya dunia, adanya kita, adanya harta bagi kita, adanya rizki bagi kita, dagangan kita laku, rumah kita bisa berdiri, istri kita bisa beranak pinak. Itu semua karena barokahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita ini jadi umatnya baginda Nabi, diberi Nabi, baginda Nabi itu harus syukur dengan sebenar-benarnya syukur. Insyaallah hadirin mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikatakan di dalam sebuah syair, wa ajmalu minka lam tara qattu aini wa ahsanu minka lam talidin nisa'u ya Rasulullah. Tidak akan pernah ada mata di dunia ini yang pernah melihat wajah yang setampan wajahmu. Hadirin yang mulia, dikatakan oleh para ulama, ketampanan seluruh manusia di alam semesta ini diibaratkan seperti satu buah semangka. Satu buah semangka itu oleh Allah dipotong jadi dua. Separuh oleh Allah, yang separuh dipotong lagi jadi dua. Seperempatnya diberikan kepada Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam. Nabi Yusuf itu hadirin yang mulia, kegantengannya baru seperempat ini. Ini oleh Allah dijadikan seperti itu, wanita melihat, baru melihat ngiris jarinya nggak terasa. Kalau kita hadirin yang mulia, wanita melihat kita, mereka nggak megang apa-apa sudah teriris-iris hatinya. Saking eleke ini. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seperempat yang lain Allah bagikan kepada semua manusia di seluruh alam semesta ini. Nah, kalau sampean dibilang istrinya, Mas sampean ganteng menis, nggak usah percaya, Pak. Sampean itu nggak ganteng, ya kebetulan ada yang mau gitu aja. Kita ini cuma cuwilan-cuwilan dari seperempat yang sudah dibagi mulai zaman Nabi Adam, saya bayi terakhir lahir di dunia. Bagian sak pinten gitu niki. Kemudian separuh yang sisanya Allah berikan kepada junjungan kita, idola kita, baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kalau orang mengidolakan manusia karena ketampanannya, nabilah manusia yang paling pantas dia idolakan. Kadang-kadang kita ini lihat artis sowan nang mboten karu-karuan. Padahal nih wis mboten ganteng blas dempule tok sing kandel. Nah, kita ini punya idola, punya kekasih yang saking tampannya, kullu baitin anta sakinuhu ghairu muhtajin ila suruji. Setiap rumah yang Nabi ada di situ, maka rumah itu sudah tidak perlu lampu lagi. Ketampanannya mengeluarkan cahaya, ketampanannya menerangi alam semesta. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau dadi umat Kanjeng Nabi, kita syukur mboten? Harus syukur hadirin yang mulia. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seorang nabi,
seorang rasul yang ketampanannya luar biasa, kulitnya luar biasa, badannya luar biasa. Itu dikatakan di dalam Syama'il Tirmidzi, Nabi itu kalau berjalan sama orang tinggi nggak kalah tingginya. Nabi kalau jalan dengan orang pendek maka ya pas saja, sehingga yang pendek itu nggak terlalu malu jalan dengan baginda Nabi. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang manusia yang jasadnya sempurna. Seorang manusia yang jasadnya sempurna, zahirnya sempurna, batinnya juga sempurna. Kalau kita ini wis toh, di dunia itu nggak ada yang sempurna selain baginda Nabi. Ada orang kalau sholawatan, Masya Allah, menjadikan terharu hati kita ini. Nangis, kok bagus sekali suaranya. Melihat wajahnya langsung sakit perut seketika. Ada orang yang wajahnya tampan, suaranya bagus, nggak bisa mikir, gobloknya terlalu parah. Ada yang orangnya pinter, wajahnya ganteng, ilmunya banyak, suaranya bagus, akhlaknya jelek. Begitulah dunia ini. Nggak ada yang sempurna. Yang sempurna siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka karena nabi kita ini nabi yang super sempurna, nabi yang super istimewa, umatnya pun ya ketularan istimewa. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Pengikutnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu dikatakan oleh Allah sebagai khairu ummah, sebaik-baiknya umat. Kenapa kok bisa sebaik-baiknya umat? Tularan Kanjeng Nabi. Umpamane mboten krana Kanjeng Nabi niku kita niku napa, Pak? Kita ini umurnya pendek-pendek, badannya lemah, Masya Allah. Dibandingkan umat dulu itu nggak ada apa-apanya. Umat zaman dulu itu ngibadahnya itu 1000 tahun. Lah kita ibadahnya kapan? 60 tahun itu umurnya, bukan ibadahnya. Tidurnya 8 jam, macole 8 jam. Nanti ngobrolnya di warung kopi berapa jam lagi, belum udutnya, belum nonton TV-nya. Salate 5 menit nggak tawajuh bisa. Jadi umpamanya bukan karena baginda Nabi sajur gitu nih, Pak. Barokahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diceritakan Nabi Musa suatu ketika sowan kepada Allah. Ya Allah, qara'tu fit Taurati ummatan. Ya Allah, aku membaca di dalam kitab Tauratnya ada satu umat yang mana mereka ini luar biasa. Kalau mereka ingin berbuat keburukan, kemudian nggak jadi berbuat, maka dihitung 1 pahala untuk mereka. Kalau mereka berbuat kebaikan, belum berbuat, sudah dihitung berbuat 1 kali. Kalau mereka berbuat, dilipatkan 10 sampai hitungan yang tidak terbatas, ya Allah. Ya Allah, jadikan mereka itu umatku, ya Allah. Maka Allah mengatakan, Kaiso Musa dzaka ummatu Muhammad, itu umatnya Muhammad. Ya Allah, aku membaca di dalam kitab Taurat, nanti ada umat-umat yang mereka dibangkitkan dari kuburnya dalam keadaan ghurran muhajjalin, tangannya bersinar, kakinya bersinar, wajahnya bersinar karena bekas wudunya. Ya Allah, jadikanlah mereka umatku, ya Allah. Dzaka ummatu Muhammad, kaiso Musa kui ummati Muhammad. Ya Allah, aku membaca di dalam kitab Taurat ada umat-umat yang mereka ini selalu beristighfar kepadamu, dan mereka memakan nasi ketika nasi belum sampai di mulut mereka, dosa-dosa mereka sudah diampuni oleh Engkau, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah mereka umatku, ya Allah. Dzaka ummatu Muhammad, itu umatnya Muhammad. Musa nggak bisa. Ya Allah, aku membaca di dalam kitab Taurat
ada satu umat yang mereka datangnya belakangan tapi masuk surganya antri duluan. Kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis, baginda Nabi beliau mengatakan kurang lebihnya nahnul akhirunal awwalun. Kita ini datangnya belakangan ke dunia, umurnya nggak panjang-panjang, tapi surganya mintanya masuk duluan. Bukan mintanya, memang oleh Allah dipersilahkan untuk masuk duluan. Ya Allah, jadikanlah mereka umatku ya Allah. Wis ka iso Musa, dzaka ummatu Muhammad, itu umatnya Muhammad. Maka Nabi Musa melihat keutamaan yang luar biasa. Nabi Musa mengatakan, ij'alni min ummati Muhammad. Ya Allah, nek ngoten jenengan dadosaken kula umat Kanjeng Nabi ya Allah. Ka iso Musa, wis tak dadekne nabi kok, kuwi sebagiane umat Muhammad. Nah kita niku teng donya lahir ke dunia minta juga enggak, mohon juga enggak, lahir ceprot langsung dadi umat Kanjeng Nabi. Nah ngeten iki perlu syukur mboten? Bukan perlu, harus hadirin yang mulia. Ini kan bulan Maulid Nabi, maka kita ingat-ingat lagi cerita baginda Nabi. Saking banyaknya lupanya itu sampai lahirnya Nabi perlu kita peringati hadirin yang mulia. Maka para sahabat itu nggak ada maulidan. Kenapa? Saking ingatnya Nabi 24 jam sampai nggak perlu dibikinkan acara. Lah kita ini saking lali ini nggak dibikinkan acara, lali selama-lamanya gitu malah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, Masya Allah, inilah enaknya jadi umat baginda Nabi. Jadi umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini menjadikan urusan-urusan akhirat kita dimudahkan oleh Allah. Nanti di akhirat ketika hari kiamat telah terjadi, manusia digiring semua ke mahsyar. Mereka menunggu keputusan. Allah saat itu murka dengan semurka-murkanya murka. Tidak pernah murka seperti itu sebelumnya dan tidak akan pernah murka seperti itu selamanya. Maka manusia ketakutan semua, piye iki. Sowan Nabi Adam sowan kepada Nabi Adam. Nabi Adam, anta abun nas, jenengan bapaknya manusia, syafaatilah kita lah. Bagaimana nasib kita ini, Allah murka. Lastu hunakum, maka Nabi Adam mengatakan, manusia, itu bukan pangkat saya, nafsi saya nggak berani urusan kalian, gak wani. Nabi Adam nggak berani, Nabi Nuh nggak berani, Nabi Ibrahim nggak berani, Nabi Musa nggak berani. Yang berani cuman satu orang, hadirin Allah. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi beliau mengatakan, ana laha, iki urusanku. Satu-satunya manusia yang berani nolong seluruh manusia mulai zaman Nabi Adam sampai bayi terakhir lahir di dunia. Ya cuman itulah Nabi kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sujud di hadapan Allah, memuji-muji Allah dengan pujian yang tidak pernah disebutkan sebelumnya dan tidak akan pernah terulang lagi selamanya. Khusus edisi nyelamet nih umat. Maka sujud muji Allah sampai Allah mengatakan, irfa ra'sak, hai Muhammad, angkatlah kepalamu. Sal tu'tah, mintalah, aku beri semua permintaanmu. Syafaatu syafaatilah siapapun, aku terima syafaatmu. Maka seorang ulama beliau mengatakan, qara'na fid duha wa la sawfa yu'ti fasarra qulubana dzakal 'ata'u. Ketika Allah mengatakan kepada baginda Nabi, hai Muhammad, mintalah, aku akan beri sampai engkau puas.
Maka firman Allah itu betul-betul membahagiakan hatiku, kata ulama tadi. Kenapa? Wahasya ya Rasulullah tarda wa fina man yu'adzabu aw yusa'u. Ya Rasulullah, enggak mungkin ya Rasulullah, enggak mungkin engkau ridha, engkau bahagia, sedangkan di antara umatmu masih ada yang kecantol di neraka. Begini Nabi. Jadi kita nu dadi umatnya Kanjeng Nabi, pokoknya sing penting iman ini kita tesih nyantol, insyaallah dugi swarga. Barokah sinten? Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itulah baginda Nabi memberi syafaat. Syafaat itu macam-macam. Ada syafaat untuk orang dinaikkan derajatnya. Seharusnya pangkatnya itu pangkat kopral, dapat syafaat Nabi langsung jadi jenderal surga sana. Ada orang-orang yang dia ini amalnya kurang, kena syafaat Nabi, akhirnya bisa masuk surga. Ada orang-orang yang dia ini wajib masuk neraka aslinya, saking tumpuan dosanya. Mungkin orang-orang itu seperti kita, kita ini sehari ini aja udah maksiat berapa juta, perjalanan dari rumah ke markas ini berapa wanita yang kita lewati. Lirik sana, lirik sini, kita lihat HP, gunjing sana, gunjing sini, ngerasani sana, ngerasani sini, wes, tumpuan dosa. Nah itu orang-orang seperti itu disyafaati baginda Nabi, nggak jadi disate di neraka, diselamatkan langsung surga. Semoga termasuk kita mendapatkan syafaat yang sempurna. Saat itu hadirin yang mulia, apa yang ada di dalam hati kita? Saat melihat baginda Nabi begitu luar biasa, saat kita menyaksikan dengan mata kepala kita bagaimana sayangnya beliau kepada kita. Baginda Nabi itu sayang sama kita itu nggak karu-karuan, tapi kita ini sekarang nggak terasa, hadirin yang mulia. Baginda Nabi Muhammad SAW suatu hari beliau mengatakan, ikhwani, saya rindu dengan saudara-saudaraku. Maka para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, alasna ikhwanak, bukankah kami saudara-saudaramu ya Rasulullah? Bukan, kalian itu sahabatku, saudaraku itu orang-orang yang iman kepadaku, tapi belum pernah melihat wajahku. Jadi kita ini, perasaan kita di dunia yang paling sayang bapak kita, yang paling sayang ibu kita. Hadirin yang mulia, bapak itu mikirkan anak itu ya paling cepat ketika sudah nikah. Lah ini baginda Nabi. Jangankan kita, bapak kita belum lahir di dunia, Nabi itu sudah sayang sama kita. Hadirin yang mulia, baginda Nabi itu beliau bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah. Semua nabi punya doa pamungkas, semuanya sudah dipakai. Doaku saya simpen, nggak saya pakai di dunia, saya tahan itu. Syafa'atan li ummati, untuk menyelamatkan kita ini. Hadirin yang mulia, saking sayangnya baginda Nabi kepada kita, hadirin yang mulia, sampai beliau itu rela menjawab sholawat kita kepada beliau. Itu dikatakan oleh baginda Nabi, sallu alayya fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Salat, baca sholawatlah kepadaku, kata baginda Nabi, fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum. Sholawat-sholawatmu itu disampaikan semua sama malaikat dimanapun kalian berada. Maka kita membaca Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Ini kalau kita ikhlas, ya tidak mulia, itu malaikat laporan, ya Allah, Pak Imin, ya Allah, ini baca sholawat yang panjenengan alaika wa alaihi salam, diwaca ini salam kali Kanjeng Nabi. Ya Allah, ini maghfur, ya Allah, ampuni ya Allah. Ya Rasulullah, baca sholawat, dijawab oleh Nabi. Orang yang paling mulia di alam semesta itu masih menyempatkan diri menjawab sholawat kita yang gak terlalu bermutu ini. Nabi menjawab dengan penuh kasih sayang, Nabi menjawab dengan penuh cinta. Kita ini membaca sholawat yang bunyi mulutnya, hatinya enggak. Coba kita bayangkan bagaimana sayangnya baginda Nabi kepada kita. Tapi sekarang nggak terasa. Nanti kalau sudah di akhirat, ngelihat sendiri baginda Nabi.
malunya kita kayak apa? Ternyata orang yang dulu saya selalu melupakannya, kalau menyebut namanya ku sebut di mulutnya tapi nggak sampai ke hatiku. Orang yang selalu saya kalahkan perintahnya, saya lebih mendahulukan urusan dunia saya. Ternyata orang ini luar biasa ternyata. Hadirin yang mulia, Masya Allah, malunya kayak apa kita di sana. Maka hadirin yang mulia, sebagai bentuk cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kita harus syukur dan harus membahagiakan baginda Nabi. Insyaallah. Bagaimana cara membahagiakan baginda Nabi? Kerjakan apa yang dulu dicintai baginda Nabi. Baginda Nabi itu paling senang apa? Baginda Nabi itu paling senang kalau ngelihat umatnya itu sholat, hadirin yang mulia. Sebelum baginda Nabi Muhammad SAW beliau wafat, hadirin yang mulia, apa pesan beliau? As-shalah, as-shalah, wa ma malakat aimanukum. Nabi yang pertama pesan urusan sholat, yang kedua pesan urusan akhlak. Ini dua perkara ini, hadirin yang mulia, yang banyak dilupakan umat Islam. Ketoke surbane gede, akhlaknya enggak karu-karuan. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang kita merasa ilmunya tinggi, hebat, pinter, pengalaman, ahli dakwah, tapi sholat ke masjid enggak kopen sholatnya. Maka hadirin yang mulia, kalau kita ini sayang dengan baginda Nabi, syukur jadi umat Nabi, bagaimana kita jaga sholat kita. Insyaallah. Pemandangan terakhir yang dilihat baginda Nabi sebelum sowannya beliau kepada Allah, apa itu hadirin yang mulia? Di subuh hari, ketika beliau sudah nggak kuat ke masjid, beliau itu sakit parah, hadirin yang mulia, masih pengen ke masjid. Beliau pingsan. Ketika beliau sadar, as-shallan nas, orang-orang sudah pada sholat belum? Belum ya Rasulullah, nunggu engkau, ambilkan air wudu. Diambilkan air wudu, mau cuci tangan, pingsan lagi. Kesadar lagi, tanya lagi, as-shallan nas, orang-orang udah sholat belum? Belum ya Rasulullah, ambilkan air saya untuk persiapan sholat. Mau ambil air, pingsan lagi. Saking beratnya sakit beliau. Akhirnya sholat diimami Sayyidina Abu Bakar. Ketika subuh hari, hadirin yang mulia, Nabi nggak kuat lagi ke masjid, yang imami Sayyidina Abu Bakar, yang makmum para sahabat. Nabi membuka dari tirai jendela kamar beliau. Beliau melihat sahabat sholat dengan begitu rapinya, tersenyum, hadirin yang mulia. Tersenyum, beliau melihat umatnya sholat itu tersenyum, hadirin yang mulia. Inilah bentuk syukur kita kepada baginda Nabi. Kita hidupkan masjid-masjid seluruh alam. Insyaallah. Hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini adalah orang yang semua amalan umatnya itu dilaporkan kepada beliau. Uridat alayya a'malu ummati, amal-amal umatku ini tiap hari ditampakkan kepadaku, kata baginda Nabi. Malam markas yang hadir berapa, yang taskil berapa, yang nggak mau berdiri berapa, laporkan semua, Pak. Ya Rasulullah, ini umat yang nggak sholat di masjid sekian, yang sholat di masjid sekian. Kira-kira kalau kita dilaporkan, ya Rasulullah, alhamdulillah malam ini ada pengeluaran jamaah, terus nama kita ada di situ. Kira-kira Rasulullah bahagia apa tidak? Siapa yang membahagiakan baginda Nabi akan meridhokan Allah, hadirin yang mulia. Nah, kita ini membahagiakan istri saja rela banting tulang, meres keringat, sampai sing asline putih dadi ireng, rukuk teng sawah swidak tahun siap untuk meridhokan seorang istri. Lah kita ini bentuk kita meridhokan baginda Nabi itu apa? Ngakuni umat Nabi, ngakuni cinta Nabi, tas ke langit kaya welut. Bagaimana? Insyaallah, hadirin mulia. Maka yang niat 4 bulan, 40 hari menghidupkan masjid-masjid seluruh alam, silahkan daftarkan nama. Monggo. Monggo. 4 bulan, 40 hari datang ke satu masjid, ke masjid yang lain, datang kepada umat. Monggo. Silakan hadirin, silakan berdiri. Yang niat negeri jauh silakan, kita niat dulu hadirin.
Silakan kita rasakan berdiri kita membahagiakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan hadirin, silakan. Mari Pak, mari Pak. Masya Allah. Monggo. Negeri jauh silakan. Negeri jauh, IPB, jalan kaki, monggo. Silakan. Negeri jauh, IPB, 4 bulan yang berdiri-berdiri ini dilaporkan nih kepada baginda Nabi. Silakan. Masya Allah. Sudah jelas, Masya Allah. Berdiri. Semoga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Nah yang duduk ini gimana nanti? Berdiri Pak, Masya Allah. Insya Allah. Niat insya Allah. Kalau di akhirat kita ditanya baginda Nabi, hei fulan, dulu pas malam Jumat kamu ditaskil untuk memperjuangkan agama, kok nggak berdiri? Mau alasan apa Pak? Ya Rasulullah nggak punya duit loh, kesini naik motor nggak punya duit. Ya Rasulullah takut istri loh, masa lebih takut istri daripada neraka? Mau jawab apa kita hadirin mullah? Mari hadirin mullah, mari hadirin mullah. Silakan hadirin, niat dulu hadir. Silakan. Niatrin. Monggo. Yang 1 tahun silakan ditafakut lagi ke depan, silakan. Insyaallah semua niat hadirin mullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.